Eh, status saya ini tersangka. Ini tersangka apa? Tersangka. Oh yang itu ya? Karena ada satu kalimat Mas. Oke, Ya. Mas, Rock jangan dikatakan di sini di tempat ini. Memang saya cuma mau katakan saya ditersangkakan oleh PDIP itu. Bukan oleh Ganjar, oleh PDIP itu. Angin memiri. Coba kita mulai dengan pantun dulu ya supaya nggak terlalu tegang. Angin memiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ide yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen? Tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa itu? Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab itu kan, supaya kita cek fact. Kalau katakan ya ekonomi tumbuh 5%, ya pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda yang potensi menganggur di 2030 tuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 juta manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong. Karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta anak muda mengalami gangguan mental. Dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas itu. Oke. Itu soal yang mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung itu. Seandainya pun Anda beli kucing dalam karung, nggak usah panik karena karungnya bolong, udah ketahuan kucingnya apa itu. Tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan hari ini, yaitu tadi kata Pak Nurdin, bertengkar di dalam ide, bertengkar di dalam pikiran itu. Oke, coba saya skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi itu. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI? Pertanyaan pertama. Silakan Pak Ganjar. Iya, bagian dari NKRI, masa enggak? Ini saya tahu jawabannya pasti begitu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Wallace. Alfred Russel Wallace 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar itu. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia, dalam lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya tuh. Yang mesti oke. Buat ceplas-ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan pada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Saya mau jujur uraikan itu tuh. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes. Ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis tuh. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji, kita kuras otaknya tuh. Ada isinya apa enggak? Makasih. Ya,
Tunggu Bang Akbar. Bung Rocky, perasaan tadi kami minta Anda untuk menyampaikan pertanyaan, bukan orasi sepihak. Pertanyaannya apa selain Pulau Sulawesi itu bagian dari NKRI? Selain itu apa pertanyaannya? Saya tidak orasi. Saya kasih argumen. Ini bukan forum orasi. Semua yang saya terangkan tadi factual base-nya di situ tuh. Nah, saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya tuh. Jadi saya terangkan itu. Ya kalau mau pertanyaan gampang aja, misalnya saya tanya dengan gampang misalnya, berapa nilai Anda berikan pada Jokowi dalam soal environmental ethics? Oke, kita terima argumen itu, Rok. Pak Ganjar, monggo. Selalu tertarik dengan Rocky yang apa disampaikan. Tepuk tangannya meriah. Oke, good. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, memang tidak ada kemarin permintaannya, maka saya bilang, saya mau cerita apa? Boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi biru dan ekonomi hijau? Tapi jangan tanya data lagi loh. Saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget, nggak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Tapi Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma. Oke. Maka kita harus menyenangkan banyak orang. Harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Pak Ganjar setuju nggak ikan? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan? Kita hitung. Saya tanya planner. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa saja? Semua yang tadi disampaikan oleh Bung Rocky. Kondisinya, membangunnya, ekosistemnya, lingkungannya, maka orang menyebut sebagai FS. Terus jadi undang-undang. Maka siapapun yang disumpah di situ akan melaksanakan undang-undang. Kalau nggak salah begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Anda mau cek di Malaysia? Anda mau cek di Amerika? Anda mau cek di Australia? Silakan. Tentu prasyaratnya agak rigid. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilakukan. Ya, di COP besok kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru tagih isinya. Apakah Kyoto Protocol Paris Agreement itu akan ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi itu akan dilakukan atau tidak? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming, apa yang dilakukan? Yo, transisi energinya mesti disiapkan. Boleh ditampilkan nggak ini ya? Ya, silakan. Mohon dibantu Mas, materi slide-nya Mas Ganjar untuk ditampilkan di sini. Kita coba menghitung, lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf. Ini pernah kita pamerkan. Ini contoh saja. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita membuat satu model. Saya undang ahli, karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini. Saya undang mereka. Model capaian persentase energi baru terbarukan. PLN sudah membuat analisis, ada air, geothermal, matahari, angin, yang kemudian orang mengatakan itu lebih hijau, lebih ramah. Pak Ganjar, ini pertanyaan duta besar Belanda waktu itu. Kan Anda masih pakai coal sekarang untuk energi Anda. Apakah Anda akan merubah? So pasti, kan kita udah sepakat ini. Tapi kami tidak bisa dengan tiba-tiba seperti maunya orang lain. Karena kami punya itu. Maka teknologinya kami kasih contoh. Oh, kita kerjasama kok. Ada salah satu proyek umpama yang dengan Jepang. Ada Itochu waktu itu mengerjakan. Ada teknologi namanya ultra super critical. Tapi apakah akan terus menerus? Tentu ketika kesepakatan lingkungan yang lebih baik, ayo kita komitmen bersama-sama. Oh, ekspor kita terkait dengan batu bara juga keluar. Anda juga menggunakan. Maka kita mencegah dan mengurangi. Selebihnya kemudian kita hitung. Kalau kita menggunakan teknologi yang ada, menggunakan sumber daya energi yang ada, kita mesti memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Kita hitung kira-kira nilainya 1.317 triliun.
Kemudian saya ambil datanya Kemenkes, ternyata akibat polusi 17,8 triliun. Maaf sekali lagi saya carikan angka. Maka dari situ kemudian kita memunculkan bahwa 1.300 triliun untuk transisi energi kita bisa kita siapkan perencanaannya dengan baik. Lalu apa yang dibutuhkan? SDM-nya bagus, orang bekerja, investasi muncul. Apa sih ujungnya? Salah satu contoh aja, yang tadi Bung Rocky sampaikan, Sulawesi ya, dengan kondisi Walasi menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini terjadi kerusakan. Oke, ketika kita menghitung seperti itu, mari kita perbandingkan dengan pola ini. Kalau kemudian itu kita kelola, ada nggak nilai tambah yang akan menyelamatkan kelak dalam jangka panjang? Itu artinya yang sekarang diramaikan adalah teknologi baterai kelas dunia. Kita punya itu, punya kesempatan itu. Kenapa tidak kita ambil? Bagaimana menjaga lingkungan? Oke, kita ambil orang bagaimana best practices mining yang mesti kita lakukan. Setelah itu, SDM yang kuat, yang membangun, ada berapa? Butuh berapa lama kita persiapkan mereka untuk kemudian dia bisa mengisi itu. Tapi dalam waktu tertentu tidak bisa, kita mesti kolaborasi, nggak bisa sendirian. Pendidikan, penciptaan lapangan kerja karena kita bisa melakukan itu. Ngobrollah saya dengan Bu Penny, dia duta besar Australia. Dia punya litium, tapi nikelnya ada di kita. Kalau dalam konteks politik luar negeri untuk kepentingan nasional kita, secara bebas memilih, bebas berteman untuk kepentingan nasional, maka salah satu contoh itu kerjasama saja dalam konteks energi baru terbarukan, salah satunya adalah dengan Australia. Kita siapkan itu semuanya, maka kita hitung. Dan ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, tadi yang disampaikan. Semua coba kita atur untuk job creations. Potensi lapangan kerja yang akan terserap di sini 3,7 juta. Mari kita siapkan perencanaan dengan baik, dan kita butuh masukan soal itu. Dan itu artinya butuh skill set. Skill set. Karena ini lebih detail dan tadi tidak detail, saya detailkan. Ya. Mereka yang mengerti teknologi lingkungan, teknologi pangan, data scientist, dan mereka yang bisa mengolah material yang ada. Ini sesuatu yang bagus, gitu, Bung Rocky. Ya, oke, saya kasih ulasan ya. Ya, silakan, dengan senang hati. I'm talking about paradigm. Bukan soal data kuantitatif itu. Saya kasih contoh kontrasnya tuh. Negara paling makmur di seluruh dunia, kira-kira 20 tahun lalu, namanya Nauru. Di sebelah New Zealand itu. Nauru itu pendapatan per kapita tertinggi bertahun-tahun karena mengekspor dan mengeksploitasi tambang fosfat. Sekarang dia negara paling miskin yang bahkan mau dievakuasi oleh PBB itu. Karena habis tambangnya. Jadi Anda bayangkan dalam 20 tahun negara paling kaya itu berubah jadi negara paling miskin. Anda terbang ke Nauru, Anda lihat bangkai-bangkai mobil di situ, dibiarin aja. Mobil mewah di situ hilang. Pulau itu jadi pulau racun. Saya bicara soal ecological footprint. Bukan soal berapa anggaran yang akan ditumpahkan ke Kalimantan. Jadi dalilnya adalah itu. Coba kita bikin kalkulasi terbalik itu. Ada AMDAL nggak di Kalimantan? Nggak ada. Setelah Presiden Jokowi memutuskan untuk pindahin ibu kota, secara politik harus pindah. Lalu Presiden bilang, universitas di Indonesia Timur, silahkan periksa AMDAL-nya. Lah udah diputusin, ngapain periksa AMDAL? AMDAL itu harus mendahului keputusan politik. Itu etika di dalam ilmu lingkungan itu. Itu kayak naruh gerobak di depan kuda. Ya gak jalan. Jadi ini soalnya tuh. Yang ingin kita tahu. Nah dasar-dasar ini, dasar-dasar berpikir ekologis, itu yang mesti kita ucapkan bagi generasi
yang saya bilang tadi, generasi yang tumbuh di dalam kecemasan ekologi itu. Kita bisa input ke dalamnya tuh seluruh APBN kita. Tetapi semakin banyak kita input, semakin kerusakan terjadi justru. Tapi Presiden Jokowi akan bilang, Rocky Gerung hoax, berbohong. Lihat dari drone, tutupan hijau kita memang bertambah. Tapi hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan. Logikanya begitu. Jadi sekali lagi Pak Ganjar, ucapkan sesuatu supaya generasi baru, generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters itu tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara dua hal yang menjadi grammar dunia. Satu soal lingkungan, dua soal security global itu. Oke, saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya, bukan di sini tapi di UGM. Silakan Mas. Oke. Terima kasih atas penugasannya. Hari ini saya jadi petugas Rocky. Thank you Bung. Tapi boleh saja dikit ya, dikit aja. Saya sepakat. Karena isu lingkungannya ada, tapi hari ini kita pada posisi ini. Gak ada sebuah keputusan tiba-tiba terus besok semuanya energinya hijau, besok energinya biru. No. Maaf. Soal itu kita beda. Bisa ditampilkan lagi Mas? Boleh. Slide-nya? Ekonomi hijau kita sampaikan, saya kasih slide ekonomi biru. Mudah-mudahan yang muda tertarik. Dan ini butuh anak muda untuk terlibat. Hari ini, stand position kita adalah di sini dan akan melakukan transisi. Dan kita menyiapkan itu. Tapi tidak hari ini hasilnya. Maka kenapa saya berdiri di sini dan menyampaikan gagasan itu? Ekonomi hijaunya saya contohkan satu saja tadi yang terkait dengan energi. Yang kedua, ekonomi biru. Ini yang terjadi. 77% wilayah kita laut. Namun sektor maritim ini kontribusi kalau kita bicara dari sisi duit 7,6% dari GDP. Ya. Dan angka-angka ini sekali lagi saya tidak akan merepotkan Bapak Ibu, hanya untuk memberikan visual bahwa yang saya omongkan itu dihitung. Kami tidak asal ucap. Kami tidak mau kemudian memberikan sesuatu ini dieksekusi apa enggak ya. Karena betul Bung Rocky menyampaikan karena ini akan menjadi catatan, maka sangat hati-hati. Gak bisa hanya dengan populisme saya katakan no, sana bilang yes saya no, sana yes kita balik juga gitu, gak bisa. Ada juga wisata sebagai potensi ekonomi yang tanpa mengeksploitasi. Ini masukan dari bawah, saya tampilkan. Dari potensi yang ada ini, kita punya kok sebenarnya blue carbon credit. Anak-anak muda kita tahu ini. Tapi kita tidak terlalu optimal ini. Maka dalam konteks hubungan luar negeri, kepentingan ekonomi, ASEAN, dalam kepemimpinan kita di ASEAN, mestinya kita bisa membawa ini untuk keluar. Inilah ekonomi baru saya sebut. Hijau, biru saya kelompokkan. Dan kalau kemudian proses transisi ini dilakukan, bisa berhasil, maka tadi saya coba catat apa yang ada. Mana tadi saya tulis catatannya dari Bung Rocky. Nauru, fosfat, dia tidak melakukan downstreaming kok. Dieksploitasi dan jual begitu saja kok. Maka apa? Sudah dia jual, habislah dia. Kalau dalam teori ekonomi, mohon maaf kalau saya keliru nanti dibetulkan. Kalau kita ngurus usaha Bapak Ibu, kita sudah tahu usaha kita naik, kita siapkan dengan baik. Tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah, pertanyaannya, kita mau berbisnis dengan cara itu terus-menerus dan tiba-tiba mati, atau kita melihat analisis lingkungan eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva kedua. Maka logika berpikir kita dalam konteks lingkungan, kita sedang menyiapkan kurva kedua agar tidak decline. Dunianya membuat Kyoto Protocol, Paris Agreement, COP besok yang ada di Dubai ya, di Uni Emirat, kita siapkan. Tapi pada sisi lain anak muda yang tidak suka bekerja di bidang itu yang mungkin itu maaf kotor dan merusak, saya ingin menyampilkan ini. Anak-anak muda kita bisa geser ke sini. Kalau ini menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang tumbuh,
maka itu menjadi sebuah deposit yang akan kita gunakan ketika situasi menjadi sangat darurat. Tapi kita bisa mengajak bermigrasi dari cara berpikir, konsep, agar anak-anak yang muda mau untuk masuk di sini. Inilah e-commerce, game, AI, kreatif, konten, ya. Dan kita punya potensi yang gede banget, 649 triliun, kami hitung. Baik, waktunya tinggal 5 menit Mas Ganjar. Saya perlu berhenti di sini atau saya tuntaskan? Kita punya energi gede banget itu. Digital infrastructure kita, tapi potensi kapasitas data center kita yang gedenya seperti ini belum kita optimalkan. Maka sisa listrik yang kita miliki, kalau itu kita tarik kepada industri digital, anak-anak kreatif itu akan muncul. Boleh nggak ditampilkan? Maka secure data bisa, sustainability data kita bisa lakukan, lapangan kerja naik, upskilling SDM-nya naik, dan kemudian menciptakan pekerjaan baru untuk anak-anak kreatif.